untuk pujian penyembahan. Shalom Bapak Ibu semua, mari kita sebelum memulai renungan pagi hari ini, sama-sama kita doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, pagi hari yang baru, Tuhan berikan bagi setiap kami, nafas kehidupan yang baru, sungguh suatu berkat yang luar biasa, Tuhan yang berikan bagi setiap kami, ya, berkat untuk memulai hari lagi Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami mau merenungkan sebagian pada firman Tuhan. Kati kami akan menyampaikan juga rekan-rekan yang bergabung dalam Zoom pagi hari ini. Biarlah kami semua boleh mengerti dan boleh belajar apa yang Tuhan ingin sampaikan pada pagi hari ini melalui firman yang akan kami baca. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saya akan coba share screen Bapak Ibu Saudara. Saya beli judul sharing saya, Siklus Pohon Anggur dan Kehidupan Orang Percaya. Ya, pohon anggur seringkali dipakai baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru sebagai ilustrasi. Bahkan memang di Timur Tengah, ya bahkan di Eropa juga pohon anggur inilah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, ya, kehidupan sosial, kehidupan bahkan pekerjaan juga. Kebun anggur adalah salah satu bagian dari perkebunan yang diusahakan oleh orang-orang pada masa itu. Bahkan sampai sekarang ya di beberapa tempat masih menggunakan pohon anggur atau memakai industri, ya industri pohon anggur itu menghasilkan satu uh, penghidupan yang layak bagi mereka. Nah, pohon anggur ini memang lekat dengan kehidupan di zaman Tuhan Yesus, bukan karena perkebunannya saja, tetapi hasilnya juga merupakan bagian dari bahkan perjamuan kudus, ya saudara, dari minumannya, buah anggurnya, ya, dari ilustrasi-ilustrasi dalam perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan. Ayat yang saya ambil adalah Yohanes 15 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Amin. Ya, saudara, pokok anggur adalah Tuhan Yesus. Dan ranting-rantingnya adalah kita sebagai orang-orang percaya. Dan jika kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita melalui Roh Kudus, maka kita akan berbuah banyak. Ini yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah kita harus bergantung pada pokok anggur, terhubung dan terkoneksi di dalamnya. Baik, saya mau memulai dulu dalam ilustrasi pohon ini. Sebagaimana juga tumbuhan lain atau tanaman lain, mereka mengalami musim-musimnya, ya, di dalam setiap cycle, ya, siklus kehidupan pohon anggur. Setelah ini saya ambil dari Wine Education and Spirit. Ada institusi pendidikan minuman anggur di United Kingdom, di Inggris. Jadi ada siklus dari pohon anggur. Dari mulai bertunas, kemudian muncul daun, ya, daun, kemudian berbunga, kemudian berbuah dan panen, akhirnya memasuki gugur. Gitu. Di dalam proses yang pertama, ya, bud burst itu artinya tunas yang mulai muncul,
Kalau untuk di belahan bumi utara itu sekitar Maret, April ya. Jadi musim-musim semi gitu, saudara ya. Kalau di belahan bumi bagian selatan, dia adanya di bulan September, Oktober. Nah, kemudian uh, di Maret, Mei, ya sekarang-sekarang ini tunasnya itu sudah mulai terlihat ada daunnya, saudara. Ya, atau September, November. Kita bicara di satu belahan aja ya, di belahan bumi utara lah ya, Maret sekarang ini. Dan nanti mulai Mei, Juni, nah itu mulai berbunga dan mulai ada sekelompok buah-buah gitu ya, kecil ya. Dan Juli, Agustus, September, nah itulah masa-masa di mana buah-buah kecil tadi mulai bertumbuh besar dan mengalami perubahan warna. Jadi horizon itu perubahan warna, berry ripening. Jadi buah-buahnya itu mulai mengumpulkan gula, mengumpulkan um, rasa manisnya itu ya, dan warnanya dari hijau untuk anggur yang berwarna merah, burgundy atau merah tua itu mulai berubah dari hijau menjadi merah di bulan-bulan Juli September. Akhirnya di sekitar September Oktober akan ada panen ya, harvesting ya. Dan anggur ini salah satu yang dipanen juga ya bagi di masa Tuhan Yesus ya, akan dijadikan uh, minuman gitu ya. Dan nanti di bulan Desember sampai dengan kembali lagi Maret itu adalah musim di mana ada tidak ada daunnya lagi, buahnya nggak ada, daunnya nggak ada, hanya tinggal akar dan batang-batang kering yang di sini disebutnya dormant, ya artinya seperti hibernasi kalau binatang gitu ya. Ya selama musim dingin dia akan diam, tidak mengeluarkan energi, tidak ada batang-batang yang keluar, tidak ada tunas, tidak ada daun, jadi dia hanya berdiam diri sampai dengan kembali ke siklus awal nomor satu, ada tunas yang muncul kembali di bulan Maret sampai April. Nah inilah siklus dari pohon anggur, saudara. Saya waktu mendapatkan ayat ini di Yohanes 15 ayat 5 tadi, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Saya bayangkan kita sebagai orang percaya tentu juga secara rohani mengalami musim-musim dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tidak semuanya selalu baik, tapi ada di mana masa-masa kita mengalami sukacita yang luar biasa. Ada masa-masa di mana pertumbuhan iman kita bertumbuh dengan baik. Tapi ada masa-masa kelam juga, saudara. Ya, tadi lagunya Pak Stefanus juga katakan, ya, walaupun dalam kelam, lembah kelam atau dalam masa kesulitan, kita tetap percaya Tuhan menyertai, Tuhan tetap jaga, saudara. Ya, saya mau uh, breakdown atau bagikan atau di pecah-pecah musim itu dalam dalam 4 musim, saudara ya, dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama ya tadi seturut dengan ilustrasi tadi, burst pertumbuhan iman adalah musim semi, saudara. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakannya, lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah musim di mana kita mengalami mungkin awal pertobatan ya, atau mungkin karena ini namanya siklus ya, saudara. Jadi yang saya maksudkan nggak hanya pertobatan pada waktu kita pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dalam kehidupan kita pasti ada level-level ya iman dalam kehidupan kita, dari mulai level anak-anak, kemudian bertumbuh iman kita menjadi remaja, dewasa, kemudian mature ya, matang dalam iman Kristen, di mana kita lebih kuat lagi dalam menghadapi tantangan, bahkan lebih mengerti rencana Tuhan bagi hidup kita. Nah, selalu ada titik awal lagi, saudara ya, dalam siklus hidup kita. Waktu kita naik dari anak-anak menjadi toddler, ya dari bayi menjadi toddler menjadi anak yang mulai dewasa gitu ya, dalam iman ya, dalam konteks rohani.
tentu kita memulai lagi satu siklus, gitu kan. Ada kata kuncinya, ada pertobatan di situ, ada kebangunan rohani ya. Mungkin setelah kita mengalami masa tantangan yang berat, tetapi Tuhan menolong kita dan kita bisa mengatasi itu ya. Berarti kita sudah mulai naik kelas. Kita mulai lagi dengan level yang baru, dengan semua yang diperbaharui. Musim-musim semi ini adalah musim-musim yang menyenangkan ya, karena disinilah mungkin kita kembali merasakan kasih yang mula-mula, mungkin kita mulai merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, ya, uh, doa kita didengar ya, Tuhan mulai sepertinya ada bersama-sama dengan kita ya, keadaan mulai sepertinya wah baik gitu. Nah itulah musim semi di dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita ilustrasikan di dalam kehidupan pohon anggur. Kemudian musim yang kedua, ya tadi dikatakan di dalam ilustrasi, mungkin Maret, April itu tumbuh tunas, April, Mei mulai ada daun, ya, saudara, dan Mei, Juni, ya gitu ya, udah mulai ada bunga, ada buah. Jadi di dalam pembentukan iman kita, mungkin saat-saat itulah saat-saat di mana kita menghasilkan buah-buah, saudara. Menghasilkan buah roh, ya, menghasilkan buah dari pelayanan, menghasilkan buah daripada iman kita, menghasilkan buah daripada pertobatan kita, saudara. Ya, mungkin kita mulai masuk dalam pelayanan dan mulai menjalani kehidupan, ya, dengan iman yang baru, dengan iman yang lebih kuat, saudara. Tetapi mulai datang juga konsistensi iman, ya, ujian konsistensi iman, benar nggak? Ya, yang kita pelajari dalam kehidupan kita mulai diuji lagi, saudara. Ya, mungkin waktu di musim sebelumnya kita menang terhadap kesabaran, saudara ya. Nah, tentu kesabaran ada level-levelnya ya. Level pertama mungkin kesabaran tingkat yang sederhana. Nah, dalam musim panas ini sudah mulai muncul lagi kesabaran level yang kedua, saudara ya. Atau kasih dalam level yang kedua, ya. Sukacita, panjang sabar. Nah, itu semua mulai muncul ujian-ujian, saudara. Sama seperti kita sedang mengambil kuliah atau sekolah ya, saudara. Setelah kelas 1, kelas 2 ya, sebelum naik level, tentu kita mengalami ujian. Setelah mengalami ujian, kita belajar lagi ya, naik kelas, belajar lagi, tapi di akhirnya dalam perjalanan, bahkan sebelum akhir masa pendidikan, kita ada tes, ya kan? Ada kuis, ada tes kecil, saudara. Kalau anak saya bilang ini sumatif, ya, formatif, itulah ya, model-model tes-tes kecil di dalam setiap langkah kita menuju pembelajaran kepada iman kita. Inilah yang disebut musim panas ya, pembentukan iman dan menghasilkan buah. Di slide berikutnya, saudara, kita mulai masuk di dalam musim-musim yang dalam kategori berat ini ya. Saya katakan berat kenapa? Karena tadi di dalam musim sebelumnya, musim panas, kita sudah mengalami pertumbuhan, mengalami kemenangan ya, demi kemenangan dari ujian konsistensi iman kita. Bahkan buah-buahnya sudah mulai dirasakan, saudara ya. Ada buah-buah yang kita bisa hasilkan, ya buah anggur berubah. Tadi ada proses perubahan warna pada buah yang dari hijau menjadi merah, mulai terasa manis ya, yang tadinya masam menjadi manis gitu ya, buah apa namanya, buah yang benar-benar matang dan bisa dipanen, saudara. Tapi ada satu bagian ya, bagian ketiga dan keempat yang tidak terelakkan oleh bagi kehidupan orang percaya, yaitu musim di mana ada pembersihan dan pemurnian, saudara. Setiap ranting yang berbuah itu harus dibersihkan supaya lebih lagi banyak berbuah. Di pruning kalau bahasa farming atau vineyard, perkebunan anggur ya. Jadi dibersihkan, ranting-rantingnya yang nggak lurus dipatahkan,
gunting ya, supaya makanan disalurkan ke tempat-tempat yang tepat dan menghasilkan buah yang lebih lagi. Nah, disinilah saudara, di mana musim kita dibersihkan oleh Tuhan. Mungkin dalam pelayanan kita mulai naik, ya, mulai sukses, tapi ada menyelip sedikit, saudara, ambisi. Ya. Wah, saya ternyata bisa sampai dengan seperti ini. Wah, saya ditunjuk sebagai ini. Saya dipercaya Tuhan melalui pemimpin kita untuk melakukan ini, itu. Wah, mulai ada kedagingan kita muncul, saudara ya. Ada ambisi, wah saya pengen begini, pengen begitu. Dan mulai nyaman, saudara. Ini saya bicara mengenai pekerjaan, pelayanan, ya, di dalam kehidupan kita. Mulai ada keinginan diri sendiri terselip di dalamnya, saudara. Wah, saya pengen begini, saya bikin begitu ya. Tanpa tanya Tuhan lagi ya, ketidakselarasan. Nah, itu udah mulai dipotong, saudara. Mulai dibersihkan ya. Kalau kita terus berpegang sama Tuhan, Tuhan mulai bersihkan. Karena Tuhan ingin supaya kita sebagai rantingnya Tuhan berbuah dan makin banyak buahnya, saudara. Oleh sebab itu harus dibersihkan. Ya, mungkin ada beberapa dari Bapak Saudara mengalami hal seperti ini. Ya, saya juga mengalami, saudara, saksian saya dalam pelayanan selama 20 tahun lebih ya di gereja. Ada masa-masa di mana, waduh, ya, Tuhan percayakan melayani anak-anak muda, saudara, GC, youth, gitu ya. Tapi ada saya mengalami juga masa musim gugur, saudara, pembersihan dan pemurnian. Waktu itu sedang seru-serunya gitu ya. Tiba-tiba saya harus dipindahkan gitu. Tidak lagi menangani anak muda. Nggak ada konsultasi, nggak ada dikasih tahu apa. Tiba-tiba saya datang, oh udah nggak di situ lagi gitu, diganti. Wah, saudara, nah disitulah mulai ada pembersihan ya. Benar nggak motivasi saya melayani? Apakah hanya untuk mengejar ambisi saya? Kalau tugas dan pelayanan saya tiba-tiba berubah, apakah saya marah? Apakah saya merasa, oh ini punya saya, harus saya pegang gitu ya. Saya harus protes. Nah itulah pembersihan dan pemurnian, saudara. Dan di situ saya juga belajar bahwa Tuhan bisa taruh kita di mana aja. Bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu sebenarnya Tuhan yang atur, ya, bukan kemauan kita. Ya, kita bisa bilang, oh saya nggak mau, saya maunya di sini. Ya, tapi kalau Tuhan uh, Tuhan izinkan terjadi di dalam pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara, ya, itu adalah bagian dari pembelajaran kita, bagian dari musim pembersihan dan pemurnian, saudara. Apakah dengan tidak adanya itu kita mau tetap melayani? Ya, dengan tidak adanya tugas lagi, apakah kita mau tetap melayani? Dengan jabatan kita yang tiba-tiba dilepas itu, apakah kita tetap mau melayani dengan tulus pada Tuhan? Ya, pada saat saya dikasih tahu, mungkin saya juga kaget loh, ya, tanpa tanpa penjelasan yang lengkap, tanpa ada bicaraan, ya. Tapi terjadi. Cuma saya berdoa sama Tuhan. Saya mau melayani Tuhan apapun yang Tuhan suruh. Ya, bahkan kalau misalnya nggak ada tugas lagi, nggak apa-apa. Saya tetap cari aja apa yang bisa saya lakukan. Nah, itu yang saya lakukan pada saat itu. Ya, memang saya sempat bertanya-tanya, tetapi ya saya pikir itu Tuhan punya rencana. Sehingga pada saat yang nggak lama sesudah itu, um, ada tim dari pengajaran pusat yang datang sedang melayani di tempat kami. Beliau tanya sama saya, kamu kenapa nggak ngajar aja kalian sudah, ya, pada ini udah lama sekali ya, mungkin sebelum, saya nggak tahu, sebelum zaman yang Pak Hendrawan. Jadi
ditawarkan untuk audisi menjadi guru, saudara. Nah, itulah ternyata jalan Tuhan untuk perubahan atau pertumbuhan iman ya, untuk saya melayani di bidang yang sedikit berbeda dengan pelayanan anak-anak muda. Saya ikut audisi untuk mengajar Kom 100 dan audisinya lewat, ya, Tuhan menyertai di dalam ya tesnya, audisinya, interviewnya, bahkan beberapa hari mengikuti uh, pelajaran gitu ya untuk uh, pendidikan guru, itu guru bukan pendidikan sih, maksudnya pengajaran ya beberapa hari dasar-dasarnya untuk menjadi guru. Nah, akhirnya saya mendapat lisensi menjadi pengajar Kom 100. Saudara, ada rencana Tuhan, maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, yang kita bayangkan, waduh, habis pelayanan kita. Ternyata enggak. Ternyata memang Tuhan punya rencana dibukakan jalan-jalan yang baru. Dan setelah menjalani, kemudian akhirnya saya kembali lagi, akhirnya ditawarkan oleh Hendrawan waktu itu setelah saya dalam tanda kutip cuti ya istilah, karena saya mengambil sekolah uh, S2 waktu itu, 22 tahun, dan setiap Sabtu Minggu malam dan hari kerja pun itu malam saya harus kuliah gitu ya. Jadi saya stop dulu pelayanan. Saya tetap ke gereja tapi saya nggak bisa terlalu banyak mengambil pelayanan dan memang bertepatan dengan kegiatan itu ya saudara ya. Tapi begitu saya selesai wisuda, Hendrawan datang lagi ke saya. Ayo balik lagi katanya. Hendrawan siap, saya bilang. Akhirnya saya masuk lagi. Jadi dua yang saya dapat, saya bisa mengajar juga dan saya kembali lagi dengan anak muda. Saudara, dalam musim itu saya belajar bahwa semua kenyamanan, mungkin keinginan kita gitu ya, udah cocok nih sama kita gitu. Itu bisa jadi dibersihkan juga untuk dilihat apakah kita benar-benar murni melayani. Ya, sehingga ketidakselarasan, kenyamanan mungkin coba diambil untuk menguji iman kita. Nah, ini masih lumayan saudara daripada musim yang berikutnya. Ya, musim dingin saudara. Ya, musim dingin ini adalah musim di mana uh, kalau saya bilang kata kuncinya itu sunyi saudara. Bahkan saudara merasa berdoa tapi nggak ada jawaban. Berdoa tapi sunyi gitu, seperti nggak ada, seperti kering gitu ya saudara ya. Bahkan merasa ditinggalkan, ada proses menunggu. Saya mengalami ini saudara, waktu saya memulai uh, penugasan yang Enpro saudara ya, waktu Pak Hendrawan juga minta komitmen dari kami ya, beberapa pelayan jemaat dan diaken untuk membantu di yang Enpro, karena saat itu uh, anak-anak muda dan keluarga muda itu mulai menjadi perhatian khusus juga ya. Pak Hendrawan juga ingin adanya satu, setelah GC dan Youth, tapi dewasa mudanya itu juga dikembangkan jadi yang Enpro. Di awal-awalnya, saudara, awal-awal waktu kami memulai, sangat berat, saudara. Karena suara-suara di luar ya, yang saya dengar maupun yang saya dapatkan ya dari sesama rekan-rekan gitu ya, tidak langsung pada saya, banyak yang mengatakan, ah ngapain, nggak ada jemaatnya, kosong, apa namanya, masa cuma segitu gitu ya. Udah gitu kenapa harus di ruangan umum, gitu, seperti itu ya. Banyak suara-suara yang buat saya discouraging gitu, tidak membangkitkan semangat gitu, malah melemahkan semangat. Sehingga, tapi memang betul saudara, pada saat itu jemaatnya sedikit sekali, 20, 15 gitu ya. Saya merasa sedih saat itu. Sepertinya apa ya, ada beban yang berat di pundak saya gitu, dan saya sampai bingung. Akhirnya saudara, ada satu waktu di dalam
di hari Minggu itu, di hari Minggu ibadah ketiga, pada saat memulai saya itu lihat nggak ada orang, nggak ada. Saya masuk ke pastori dan saya nangis di situ, saudara, sendirian. Saya tanya sama Tuhan, saya bilang, Tuhan ini jadi apa enggak gitu ya? Jadi apa enggak, Tuhan? Ah, saya merasa nggak ada teman, nggak ada. Walaupun saya ada temannya, tapi hanya perasaan saya aja gitu loh. Saya merasa ditinggalkan, merasa sunyi gitu. Tapi Tuhan memberikan impresi dalam hati saya gitu ya. Yang kamu jalani ini bukan bukan hal yang sepele. Tuhan bilang ini yang kamu lakukan itu seperti membangun bahtera. Nuh. Jadi itu yang saya dapatkan pada waktu itu. Tuhan bilang, berapa lama Nuh membangun bahtera? Bertahun-tahun, saudara. Dan selama proses itu, dia diejek ya kan. Bikin bahtera di atas gunung. Ngapain gitu kan. Udah gitu tiap hari datang naik. Saya bayangkan ya, perjalanan Nuh gitu ya. Tiap hari naik ke atas gunung, orang tanya, ngapain bikin bahtera sebesar itu pula di atas gunung pula juga ya. Bahkan dia bertahun-tahun, saudara ya. Saya baru berapa minggu gitu ya. Jadi saya akhirnya menangkap visi dan misi yang Tuhan waktu itu berikan kepada saya melalui impresi dalam hati saya, yaitu menguatkan saya dan di dalam musim dingin saya saat itu ya, dalam keheningan, dalam kedalaman, dalam pembelajaran, benar nggak ini yang Tuhan mau gitu. Tapi perlahan Tuhan mulai kasih jalan, buka jalan, ada orang-orang yang mau komitmen untuk ibaratnya mukanya tahu gimana nih udah jadi begini tapi kok nggak ada hasilnya gitu ya. Tapi saya percaya uh, apapun yang sudah diberikan, apapun yang sudah dipercayakan kepada saya, kalau itu nggak diambil, misalnya Pak Hendrawan bilang udah Dodi stop aja, saya akan tetap jalan. Jadi saya taat sama pemimpin saya, dan ya udah sampai dengan saat ini. Ya mungkin sekarang musimnya sudah mulai ada tunas-tunas ya, saudara, kembali lagi ke siklus yang awal gitu ya. Udah rata-rata yang hadir ya 30 ini sudah merupakan masuk musim semi kayaknya ini ya. Musim dingin saya lewat gitu, saudara. Dan itulah yang akan terjadi bagi setiap kita. Makanya saya juga dari pelajarannya saya mau bagikan bahwa bisa jadi saudara ada di dalam musim-musim tertentu dalam kehidupan saudara. Mungkin dalam musim gugur, musim pembersihan, pemurnian, atau mungkin malah dalam musim dingin, saudara. Ini musim yang sangat berat, ya, karena kita harus bertahan dalam cuaca yang nggak baik. Um, Sepertinya nggak ada harapan, saudara. Saya baru merasakan musim dingin yang begitu kerasa waktu saya ke Beijing, saudara, bulan Januari. Itu dinginnya -5, saudara. Itu dingin banget. Saya nggak tahan gitu. Saya bilang, waduh, saya kalau tinggal di sini nih kayaknya nggak sanggup saya. Dingin sekali, saudara. Bahkan untuk nafas nggak bisa kalau, kan saya ternyata di sana nggak kuat, saya pilek gitu ya. Itu mau tutup masker, nggak bisa nafas, mau dibuka, dingin gitu. Wah, susah sekali. Jadi musim dingin tuh memang satu satu musim yang berat bagi kita dalam konteks rohani gitu ya. Sehingga ya tetaplah bertahan, saudara. Jadi rahasia kehidupan pohon anggur ya, bukan pada kekuatan ranting, tapi kita seperti Yohanes 15:5 tadi bergantung sama Tuhan, terhubung dengan pokok anggur yang benar. Jadi selama terhubung, percayalah musim semi akan datang kembali. Buah kita akan muncul lagi dan terus pertumbuhan kita akan terus bertahap sedemi tahap terus didewasakan, saudara. Demikian juga kehidupan anak Tuhan dalam setiap musim, apapun musim kehidupan Bapak Ibu Saudara, tinggallah dan terhubunglah dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk uh, firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini. Biarlah kami terus bisa kuat mengalami musim dalam kehidupan kami, dan kami percaya dalam apapun, bahkan dalam lembah yang paling kelam sekalipun, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih, Tuhan baik dan sangat baik. Dan kalau dulu Tuhan menolong, pasti sekarang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, kami doa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke
Pak Hendrawan.